Kelihatannya banyak orang mulai khawatir soal ekonomi akhir-akhir ini. Inflasi meroket, data inflasi Indonesia aja 5,9% kemarin baru diumumkan. Barang-barang naik harganya, suku bunga naik, dan seterusnya. Di Amerika sendiri, inflasi merupakan yang tertinggi sejak tahun 1970-an, sekitar 40-50 tahun yang lalu, sehingga The Fed mau nggak mau menaikkan suku bunga. Hal ini diperkirakan akan memicu resesi bukan hanya di Amerika tapi juga seluruh dunia. Apakah Indonesia akan terkena dampak dari resesi nggak? Nah, supaya kita bisa mempersiapkan diri dan berinvestasi di tengah ketidakpastian atau bahkan resesi, saya pikir kita bisa lihat dan pelajari dari apa yang dilakukan oleh investor legendaris Warren Buffett. Usia Buffett sekarang 92 tahun dan sudah melewati 18 kali resesi. Jadi kelihatannya orang inilah yang paling bisa kita dengar nasihatnya. Nah, mari kita dengar nasihatnya seperti apa. Any given point in history, including when stocks were their cheapest, you could find an equally impressive number of negative factors. I mean, you could have sat down in 1974 when stocks were screaming bargains, and you could have written down all kinds of things that would have caused you to say, you know, the future is just going to be terrible. And similarly, at the top, you know, or any time you can write down a large list of things that would be quite on the bullish side. We really don't pay any attention to that sort of thing. I mean, we have, you might say that our underlying premise, and I think it's a pretty sound underlying premise, is that this country will do very well, and in particular, it will do well for business. Business has done very well. You know, the Dow went from 66 to 10,000 plus in the 100 years of the 20th century, and we had 2 world wars and nuclear bombs and flu epidemics, and you name it, Cold War. There are always problems in the future. There are always opportunities in the future, and in this country, the opportunities have won out over the problems over time, and I think they will continue to do so absent the weapons of mass destruction, which is another question. And I can't remember any discussions Charlie and I have had ever going back to 1959 that where we would have come to the conclusion at the end of them that we would have passed on a great business opportunity, a business to buy because of external conditions, nor did we ever buy anything that we thought was mediocre simply because we thought that the world was going to be wonderful. It won't be the American economy, in my view, that does in investors over a 5 or 10 or 20-year period. It will be the investors themselves. If you look at the record of the 20th century, you'd say, how could anybody have missed, you know, in owning equities during that time? And yet, you know, we had all kinds of people wiped out, you know, in the 29-32 period. We had all kinds of things that were bad. But if you would just own stocks right straight through, didn't leverage them, you know, you'd have gotten a perfectly decent return. Nah, jadi nasihatnya Buffett ini sangat berkontradiksi dengan apa yang kita dengar di luar sana loh, dan nasihat-nasihat yang ada di luar sana. Wait a minute. Who are you? Dan menurut Buffett, kita tuh tidak bisa menjadi kaya dari berinvestasi dengan cara mengikuti cara orang lain dan cara orang kebanyakan dalam berinvestasi. Nah, kebanyakan orang berinvestasi seperti apa sih? Nah, mereka mencoba memprediksi ekonomi akan seperti apa dalam 12 bulan ke depan. Nah, ini sulit dilakukan. Lalu mereka mencoba berinvestasi dengan prediksinya itu. Nah, kalau menurut mereka ekonomi akan bagus, maka mereka akan berinvestasi. Jika menurut mereka ekonomi akan jelek, sepertinya akhir-akhir ini lagi ramai diperbincangkan, mereka akan jual sahamnya, mereka panik tuh. Kita lihat saja, hampir seluruh sosmed, berita, media membicarakan prediksi tahun depan akan terjadi resesi. Tapi menurut Buffett, berinvestasi menggunakan prediksi ekonomi seperti itu adalah sebuah kesalahan. Buffett dan Charlie Munger tidak pernah berinvestasi dengan menggunakan prediksi ekonomi akan baik atau buruk. Tentu akan bagus sekali jika kita bisa memprediksi dengan tepat kemana arah ekonomi akan bergerak. Kita bisa melakukan timing saat beli ataupun jual. Tapi jika investor seperti Buffett saja mengaku bahwa dia tidak bisa melakukannya dan tidak bisa memprediksinya, ngapain kita percaya pada expert yang mengatakan bahwa mereka bisa memprediksi kemana arah harga dan pergerakan ekonomi? Think about it. Lagi pula, mustahil juga berinvestasi dengan mengandalkan prediksi ekonomi seperti itu.
Jadi gini, seringkali ketika pandangan dan prediksi ekonomi sedang bagus-bagusnya, justru disitulah harga saham sedang mahal-mahalnya. Ya iyalah, media memberitakan hal-hal yang positif, investor optimis sehingga harga saham menjadi naik. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin berinvestasi ketika menunggu kondisi ekonomi semua baik-baik saja, maka kemungkinan besar Anda akan beli saham itu ketika harganya sedang tinggi, sedang mahal. Nah, semakin tinggi atau semakin mahal Anda bayar untuk membeli saham itu, maka potensial return Anda semakin kecil. Bahkan kadang bisa negative return atau menderita kerugian. Begitu juga sebaliknya, ketika kondisi ekonomi lagi porak-poranda, outlook lagi jelek, semua orang pesimis ya, investor akan menjual sahamnya sehingga saham tersebut menjadi sangat murah. Nah, kalau bisa Anda membeli saham tersebut pada saat kondisinya lagi murah, di mana ketika semua berita ekonomi lagi jelek, maka kemungkinan besar return Anda akan jauh lebih tinggi dibandingkan ketika Anda membeli ketika di harga tinggi. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, fokus pada mikro, bukan makro. Makroekonomi menitik beratkan fokus pada ekonomi secara keseluruhan, sedangkan mikro lebih fokus pada perusahaannya atau industri spesifiknya. Dengan fokus pada mikronya, kita bisa mencari tahu hal-hal yang lebih relevan dengan investasi kita. Seperti, apakah perusahaan yang akan saya beli ini, market share-nya semakin bertambah? Apakah produknya bagus? Apakah perusahaan bisa menaikkan harga jualnya ke konsumen? Seberapa ketat persaingan dengan kompetitor? Apa keunggulan dimiliki perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang layak kita tanyakan ketika kita berinvestasi pada satu saham. Dan hal-hal ini lebih mudah untuk kita cari tahu ketimbang kemana arah pergerakan ekonomi. Benar? Yang kedua, tetap berinvestasi. Peter Lynch pernah berkata, banyak orang justru kehilangan uang ketika mencoba memprediksi kapan akan terjadi penurunan daripada saat penurunan itu benar-benar terjadi. Sama seperti Buffett, Peter Lynch juga mengaku tidak bisa memprediksi ekonomi dan berinvestasi dengan menggunakan dan mengandalkan data ekonomi tadi. Nah, cara investor-investor ini berinvestasi gimana kalau bisa mereka nggak tahu data-data ekonomi itu akan seperti apa? Ya sebenarnya mereka beli perusahaan bagus di harga murah. Dan kalau bisa terjadi penurunan harga, yang saya lihat adalah kebanyakan investor-investor itu justru membeli lebih banyak. Berbeda dan berlawanan dengan orang-orang kebanyakan bukan? Nah, kalau mau resesi datang atau penurunan harga datang, so what? Investasi kita bergantung pada underlying bisnis di balik saham itu kan. Jika kita beli di harga murah, kita hanya perlu bersabar saja, bersabar sebentar. Bukan masuk keluar market, mencoba melakukan timing. Nah, jadi kesimpulannya menghadapi kondisi resesi, cara kita berinvestasi ya sama-sama saja. Kita fokus pada hal yang penting dan berdampak. Nah, jadi memprediksi ekonomi, arah makroekonomi itu tentu sulit dilakukan. Jadi kita meskipun itu penting tapi nggak terlalu berdampak bagi kita karena kita tidak bisa prediksi gitu. Sedangkan kalau misalnya kita fokus pada kinerja bisnisnya, underlying bisnisnya itu hal yang penting dan itu lebih berdampak. Nah, ada satu cerita itu tentang Warren Buffett dan Charlie Munger. Jadi mereka itu untung besar pada saat kondisi resesi. Misalnya Buffett itu untung di tahun 70-an, 80-an, portofolio berkali-kali lipat dari perusahaan yang dia beli. Begitu juga dengan Charlie Munger. Charlie Munger untung 30 kali lipat di tahun 77 ketika kondisi resesi, ketika inflasi tinggi, dan ketika terjadi krisis energi di Amerika Serikat. Nah, apakah mereka lihat makro? Enggak, mereka lihat perusahaannya, mereka beli waktu lagi murah. Nah, penasaran saham apa yang dibeli oleh Charlie Munger dan juga Warren Buffett? Kita akan bahas itu di video berikutnya. Jadi stay tune dan tunggu videonya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thank you semua sudah nonton. Have a great investment journey. I'll see you in the next video. Bye-bye.